Seminar Alkitab oleh Pak Pendeta Oxford Park bersama dengan 94 negara ini tetap berlanjut. Hari ini adalah tanggal 22 Mei, hari Jumat. Minggu yang lalu hari Senin ini dimulai dan tetap berjalan sampai sekarang ini. Terus seminar dan khotbah yang disampaikan minggu yang lalu tetap disiarkan di banyak stasiun-stasiun di televisi dan radio di banyak negara, lalu melalui internet kayak YouTube sama Facebook dan lain-lain. Sore hari ini ada beberapa direktur dari koran-koran televisi dan wawancara sama Pak Pendeta Oxford Park, dan mereka bertanya dan mendengarkan tentang bagaimana konsep Pak Pendeta terhadap kehidupan rohani dan pengampunan dosa. Pak Pendeta menjawab, sebelum Tuhan Yesus ada dan setelah Tuhan Yesus ada. Sebelum kita terima Yesus, setelah kita terima Yesus. Dan apa yang penting di dalam kehidupan rohani kita adalah perbedaan sebelum kita ketemu Yesus dan setelah kita ketemu Yesus. Kita sudah berkata dengan ternyata sesuai dengan seperti yang Roma 3 ayat 23, itu adalah yang kita masih belum punya Yesus. Ayat 24 katanya itu yang kita sudah mempunyai Yesus. Kita telah dibenarkan oleh Tuhan Yesus. Jadi seperti yang kami tetap dengar dari Pak Pendeta Oxford Park bahwa kalau kita percaya Yesus dan terima Yesus, saya yakin bagaimana Tuhan Yesus pengampun dosa kami, itu yang kami terus mendengarkan dari Pak Pendeta. Kami terus menikmati panduan suara Gracia Sekan. Setelah kami mendengarkan nyanyian daripadanya, syukuran bagi Tuhan tetap berlanjut dan dimuncul dalam hatiku, dan itu mengakibatkan dan membesarkan hati-hati yang kami mengasihi kepada Tuhan dan Injil dan pelayanan. Mari kita mengundang panduan suara Gracias.
찬양해 모든 사람 와서 그를 찬양해 주님이 찬양해 할렐루야 그를 찬양하라 주님이 찬양해 모든 사람 와서 그를 찬양해 주님이 찬양해 할렐루야 주님 Ya, terima kasih banyak. Memang puji nyanyian dari paduan suara indah baik sekali. Cari Gracia Choir di YouTube, ada banyak sekali. Kita bisa dengar lebih. Kita undang Pak Pendeta Oxford yang pendiri Misi Kabar Baik dan pembicara seminar Alkitab. Malam hari ini kita membaca bilangan 21 mulai ayat 4 sampai 9 kita cari dan baca. Numbers chapter 21 from verse 4. Setelah mereka berangkat dari Gunung Hor, berjalan ke arah Laut Teberau untuk mengelilingi tanah Edom, maka bangsa itu tidak dapat lagi menahan hati di tengah jalan. We found that I'll begin reading from verse 4. Lalu mereka berkata-kata melawan Allah dan Musa, "Mengapa kamu memimpin kami keluar dari Mesir supaya kami mati di padang gurun ini? Sebab di sini tidak ada roti dan tidak ada air, dan akan makanan hambar ini kami telah muak." And the people spake against God and against Moses, wherefore Lalu Tuhan menyeru ular-ular tudung ke antara bangsa itu yang memagut mereka, sehingga banyak dari orang Israel yang mati. there is no bread, neither is there any water, and our soul loaneth this light bread. Kemudian datanglah bangsa itu mendapatkan Musa dan berkata, "Kami telah berdosa sebab kami berkata-kata melawan Tuhan dan engkau. Berdoalah kepada Tuhan supaya dijauhkannya ular-ular ini daripada kami." Lalu Musa berdoa untuk bangsa itu. Moses said, we have sinned, and for we have Maka berfirmanlah Tuhan kepada Musa, "Buatlah ular tudung dan taruhlah itu pada sebuah tiang, maka setiap orang yang terpagu jika ia melihatnya akan tetap hidup." 여호와께서 모세에게 이르시되 불뱀을 만들 장대 위에 달라 물린 자마다 그것을 보면 살리라. Lalu Musa membuat ular tembaga dan menaruhnya pada sebuah tiang. Maka jika seseorang dipagut ular dan ia memandang kepada ular tembaga itu, tetaplah ia hidup. And Moses made a serpent of brass and put it upon a pole, and it came to pass that if a serpent had been any man that he beheld the serpent of brass, he lived. 우리가 3월 달에 미국에서 CLF를 하려고 했습니다. Kami merencanakan buat acara CLF di New York, Amerika pada bulan Maret. 와가지고 Tetapi oleh karena corona, acara itu tidak bisa berjalan. 한국에 제가 이제 돌아와. Jadi kami balik ke Korea. 그래서 한국에 있는 동안에 이제 저희들이 이제 부활 Jadi selama saya ada di Korea, kami menerima kedatangan ibadah Paskah. 행사를 하는데 Untuk melayani ibadah Paskah, kami melayani melalui internet, Zoom dan YouTube. Dan yang heran terjadi pada waktu itu adalah kami beribadah 3 kali, pagi-pagi dan ibadah pagi dan malam. So we had 3 sessions, early morning, Setiap sesi 3 juta, setiap sesi 2 juta orang hadir dan dengar. 분들이 Dan sudah ada banyak orang telah mencatat komentar bahwa yang mereka dapat pengampunan dosa, keselamatan Tuhan. 믿어지지 않고 Ini hal-hal yang saya tidak bisa percaya, tidak bisa sama sekali membayangkan dulu. Bagaimana Tuhan bisa bekerja sebesar segini? 끌어가시는 몇몇 목사 Ada beberapa pendeta-pendeta yang memimpin misi ini. 목사님들은 이제 늘 기도하시면 Mereka terus berdoa
dan selalu mengusahakan, merencanakan jadwal-jadwal untuk misi kami. Our mission. 우리가 이제 5월 달에 대전도 집회 Biasanya kami buat seminar penginjilan bulan Mei dan bulan Oktober di Korea 2 kali per tahun. Spring and one in the fall. 그때 이제 한국은 코로나에 조금 벗어나려고 하는 중이에요. Tetapi waktu itu situasi Korea agak menjadi baik tentang virus corona. 삶을 살고 있었어요. Tetapi negara-negara yang lain mereka kehidupannya agak susah karena virus corona, terisolasi dan lain-lain. 송국 보고 Dan kami kabar kepada kebanyakan stasiun di banyak negara bahwa kalau apakah itu bisa tidak seminar oleh Pak Pendeta Oxford bisa disiarkan oleh stasiun Anda. 현재 목사님 전부 다 한 마음으로 일을 하니까 Karena misi-misi kami semua pendeta 전 세계 나 tetap bekerja sama dengan satu hati dan kami sudah mempunyai banyak misionari di luar negeri dan semua misionari pergi ke stasiun di negaranya dan meminta kepada mereka. 때문에 그 밖에 못 집에 갇혀 있으면서 Dan yang heran adalah oleh karena corona mereka tidak bisa keluar dari rumah. 우리가 위로의 말씀, 그들의 평화의 말씀을 전하고 Dan kami sampaikan bahwa kami akan menyampaikan firman Tuhan yang bisa menghiburkan hati-hati mereka. 동안 전 세계 거의 대부분의 방송국에서는 저를 알고 있었습니다. Dan yang heran adalah banyak stasiun-stasiun di luar negeri sudah kenal tentang saya karena saya sudah pernah ketemu raja sama presiden-presiden. Aku sudah ketemu sama menteri-menteri menteri pemuda dan olahraga, terus bekerja sama dan tetap bekerja di sana. Jadi mereka sudah tahu tentang kami dan suka. 제일 큰 방송. Khususnya jadi stasiun nama Enlace itu adalah yang stasiun semacam terbesar di kelas dunia. 를 제가 방송을 Dan di sana kami siarkan pengajaran kejadian 그런 것들이 di sana. 전 세계 우리가 상상할 수 없었는데 Jadi ini hal-hal yang kami masih belum bisa membayangkan. 숫자를 얘기하고는 매일 늘어나니까요. Memang masih sampai sekarang ini masih belum bisa menghitung jumlah orang pendengar sesuainya karena itu terus naik. 그는 큰 방송국에서 Jadi banyak stasiun-stasiun yang besar mempunyai pendengar dan penonton lebih dari 100 juta orang. Mereka mau siarkan khotbah kami, seminar kami. Saya berkata, apakah ini mimpi atau tidak? 시청률이 얼마쯤 되니까 우리가 하는 Awalnya berapa jumlah orang akan dengar? Awal mereka menjawab sekitar 130 juta orang. 3천만 명이 우리 방송에 들어오면은 Kalau 130 juta orang masuk ke dalam siaran kami, 할때뭐 3천 명, 5천 명 하는데 kalau kami buat retreat biasanya 3.000 sampai 5.000 orang. 10년 할 걸 하루 저녁에 한다는 이야기가 되는 거예요. Ini berartinya diperhitungkan pekerjaan kami sudah puluhan tahun sama dengan 130 juta orang. 일로 말면 어떤 일이 났냐면 Tapi oleh karena virus corona, apa yang terjadi di seluruh dunia? Sebanyak orang terisolasi di dalam rumahnya diri, mereka kaget dan gugup. Dan stasiun-stasiun di luar negeri pun oleh karena virus ini semua pertandingan atau televisi show semuanya telah dibatalkan. Jadi program-program telah menjadi kosong. 전혀 못하니까 방송에서 뭐 내보낼 만한 게 없어서 Oleh karena mereka sudah tidak sama sekali mempunyai bahan-bahan untuk siarkan. 그래서 우리 Jadi sebanyakan stasiun yang kami masih belum tahu mereka tetap siarkan seminar kami. Minta maaf bilang begini, tetapi waktu itu saya tidak bisa percaya. Kata panitia 130 juta orang, oh tidak lagi, sudah menjadi 350, nanti jadi 420, akhirnya nanti terus naik sampai 580 juta orang. Sampai sekarang aku tidak bisa percaya. Aku tetap percaya kepada Tuhan Yesus, tetapi aku tidak bisa percaya kata-kata saudara kami. Tetapi akhirnya itu mencapai 8 juta, ratus juta orang. Akhir-akhirnya sekarang ini mereka bisa menghitung 900 juta orang. Ini pekerjaan kami usahakan menginjili, memberitakan Injil buat ratusan tahun ini, tetapi sudah bisa jadi dalam 1 minggu. 지금도 계속 나가고
하고 있고 Dan katanya sampai sekarang ini, sampai saat ini juga tetap disiarkan melalui stasiun yang lain-lain sama internet yang lain-lain. Terus saya sudah diwawancarakan dengan banyak stasiun dan koran-koran. 이 방송에 나가고 있는 Dan sampai sekarang tetap ada banyak negara disiarkan seminar yang minggu yang lalu. Saya syukur pada Tuhan. 직후에 저 독일에서 Setelah ibadah Paskah, ada kabar dari Eropa, mereka akan mengaturkan CLF. 우리 오영대 목사님이 So, pendeta di Oyongdo, dia menjadi ketua umum dari Asosiasi Pendeta bagian selatan London. 내가 어떻게 자네가 Bagaimana Anda bisa menjadi ketua umum daripadanya? Aku tanya pada dia. Association there in London. 자기도 모르겠대. Katanya, aku tidak tahu Pak Pendeta. 였는데 Dan para pendeta di sana terkumpul. Gathered together. 그분들 오더니 오영대 목사 Akhirnya mereka berkata kepada Pak Pendeta, "Oh, di antara kami pendeta, kami menganggap kamu adalah sangat-sangat 2020 rohani. Jadi untuk tahun periode 2020 ini Anda bisa menjadi ketua umum." 안 된다. Pak Pendeta katanya, "Aku kurang berbahasa Inggris, aku tidak berakyat." 너 영어 서툰 거 아니다. 그렇죠? Tetapi yang pendeta-pendeta yang lain katanya, "Oh, bahasa Inggrismu adalah cukup baik, enggak apa-apa." Willing to help me then? Jadi dia bilang, apakah Anda akan membantu? Ya, kami akan bantu. Jadi dia menjadi ketua umum dari Asosiasi Pendeta bagian selatan London. Dan mereka buat acara Christian Leaders Fellowship dan diundang saya memberikan khotbah. Melalui Zoom saya sampaikan khotbah 4 sesi. 모든 목사들이 까 Banyak pendeta di Pastors in Europe. Eropa mereka terkaget. 루터 이후에 Ada yang berkata, setelah Martin Luther tidak sama sekali pernah mendengarkan khotbah seperti ini. 테이프를 전 Dan dengan rekaman video untuk 4 sesi itu, terus kami kirimkan ke banyak negara, masih itu tetap di-share banyak orang. 데마다 이분들이 복음을 듣는 거예요. Di mana saja mereka pergi, banyak orang tetap dengar firman Tuhan. 삶에 대한 걸 아는 Dan banyak orang bisa mengenal bagaimana dosa mereka bisa dihapuskan oleh darah Yesus. Ada banyak pendeta-pendeta hanya berkata, bertobatlah, bertobatlah. Tetapi masih kurang tahu mereka juga bagaimana dosa kita dihapuskan dengan benar-benarnya. 목사가 돼도 늘 죄인이라고 하는데 Jadi walaupun mereka melayani gereja puluhan tahun, tetapi mereka tetap mengaku mereka adalah orang berdosa. Sebanyakan para pendeta yang ada di Eropa, 깜짝 놀랐어요. mereka dengar firman Tuhan dan terkaget. 삶에 모였습니다. Akhirnya bertanya, 설교를 좀 했어요. dan Pak Pendeta Oyongsin di situ beri khotbah ke sana. Dan mereka akan merasa agak sayang. 나는 이 Kenapa? Karena kalau mereka diundang sekali lagi, mereka merindu untuk mendengarkan jadwal lebih detail untuk dengar firman Tuhan lebih. Ya, kamu dengar sampai ke khotbah itu baik, tetapi kamu mau belajar lebih. Kenapa Anda tidak bisa menjadwalkan lebihnya? 제 성경을 한 달에 한 번씩 가르치기로 했어요. Jadi kami memutuskan aku akan mengajar Alkitab kepada mereka sekali sebulan. 주님 오실 때가 가까워 있는가? Apakah ini sudah dekat Tuhan Yesus datang kembali? Aku pikir begitu. 8명이 Hari ini 8 orang dari koresponden dan direktur daripadanya datang untuk mewawancarakan kepadaku. 근데 그 중에 한 명이 누구냐? Dan salah seorang daripadanya adalah adik dari seorang saudari Moon dari gereja kami. Terus dia adalah kakak dari seorang pendeta Moon dari gereja kami. Dia terus berkata gereja kami adalah tidak baik, terus menghalangi pekerjaan kami. 탓할 때 Dulu kami buat seminar khusus pendeta-pendeta di kota Seoul menjelang Christmas Kantata. Ini tanggal 19 bulan Desember. Kami sewa aula di hotel, mengundang banyak pendeta di Korea. We had a pastor's meeting. 그때 그 호텔에 자세히 Di sana kami siapkan kursi di 530. Semua kursi telah dipenuh. 제가 거기서 한국 교회 주로 유명한 목사님들인데 제가 90분 동안 Sudah mengundang banyak pendeta-pendeta yang terkenal di Korea. Saya beri khotbah sekitar 1,5 jam. Mereka telah terkaget. 이제 Akhirnya mereka
berkata dan baik-baik dan terus membantu dengan kami. 아주 국장님 되시는 분들이 여덟 Hari ini direktur-direktur dari 8 stasiun koran mereka datang 전했어요. dan saya tidak hanya wawancara saya tetapi berita Injil kepada mereka. Hampir semuanya majelis gereja kayak penatua-penatua. 장례도 여러 가지 묻는데 내가 너무 Lalu dia tanya apa masa depan misi kami, gereja kami. Lalu aku menjawab, aku merasa senang sekali. Saya merasa mereka sudah menjadi seorang sekiranya sudah menjadi anggota-anggota kami. Sering saya berkata bahwa dulu saya hanya pikir aku hanya kumpulkan puluhan orang, belasan orang saja, beritakan Injil saja. Tetapi apa yang Tuhan bekerja kepadaku adalah kosongkan aku. Karena semua pekerjaan saya berbuat adalah semuanya terkala. Jadi semua hati yang aku percaya sendiri telah tidak bisa berlaku. Aku pasti tahu apa yang saya mengikut sesuai dengan pikiranku pasti akan kalah. Jadi aku memutuskan aku tidak boleh mempercaya pikiran diriku sendiri. 문제가 뭐냐면 Di dalam kehidupan kerohanian, apa yang permasalahan terbesar adalah diakibatkan oleh perbedaan pikiran Tuhan dan pikiran kita. 그때부터 19살 때부터 Sejak saya berusia 19 tahun, aku kosongkan semua pikiranku dan percaya kepada firman Tuhan. 하면서 굉장히 깊은 영적인 세계로 저를 인도하셨어요. Dan Tuhan memimpin aku ke dalam kerohanian mendalam. Dan Tuhan kasih lihat banyak hal kepadaku. 피가 어떻게 우리를 정결케 했는지 Dan bagaimana darah Tuhan Yesus menghapuskan kita, bagaimana hati kami mengalirkan, 그때는 어떤 부분인가 apa yang permasalahan di dalam hati-hati kami. 정확하게 우리에게 그 말씀들을 Firman Tuhan, Alkitab menjelaskan kepada kami dengan teliti. 말씀 통해 들으면서 굉장히 많은 사람 죄 사함을 얻는 거예요. Dan banyak orang dapat pengampunan dosa untuk mendengarkan hal seperti ini. Sebanyak orang telah ikut gereja, tetapi masih susah hati karena tidak bisa menghapuskan dosa. Ada Gunung Juamsan di Korea, Samgaksan Mountain of Seoul. 청계산 atau Gunung Cheonggaesan, itu bukit doa yang terkenal di Korea. 밤마다 와서 울면서 죄 사해달라고 기도하는 분들이 굉장히 많아요. Ada banyak orang datang setiap malam berdoa dengan menangis untuk mengampun dosa. Apa masalah kepada mereka? Tuhan Yesus telah mati karena dosa kita, 죄를 사했다고 성경 dan Alkitab telah menuliskan bahwa Tuhan telah menghapuskan semua dosa kita. Apa berkata Ibrani? 하는 일을 하시고 Tuhan telah menyelesaikan pekerjaan untuk mengampun dosa kita. 내 보좌 우편에 앉았다. Lalu dia tetap duduk di sebelah kanan Tuhan Allah. 그래서 땅에 오셔서 Tuhan Yesus datang ke dunia ini untuk mengampun dosa kita manusia. Dia tidak terbalik kepada Tuhan tanpa mengampun dosa kita. Dan dia telah menyelesaikan pekerjaannya, misinya untuk mengampun dosa kita. Dan setelah itu dia balik. 같이 이게 씻었다고 Dan Alkitab ternyata menuliskan bahwa dia telah menghapuskan dosa kita lebih putih dari salju. 당신의 가책이나 그런 게 있으니까 Tetapi karena banyak orang masih merasa perbuatan dosa, 생각의 마음의 영향이 커서 jadi pikiran mereka mempengaruhi kepada hati-hati mereka lebih dari firman Tuhan. Jadi 느끼고 있으니까 And because mereka telah berbuat dosa, mereka tetap melihat itu, jadi mereka merasa berdosa. Jadi walaupun Tuhan Yesus telah mati dan bangkit, telah duduk di sebelah kanan Allah, walaupun begitu mereka tetap merasa susah karena dosa. Mereka usahakan meminta maaf, mengaku dosa, bertobat. Ini hampir semuanya orang yang percaya Tuhan. Tahun 79, 잠시 seorang saudara kami tinggal di Kabupaten Yeongcheon came to me, 목사님 우리 dan desa namanya 한번 Hoda. Dia mengundang saya, mari kita buat seminar penginjilan di sana.
waktu itu ya baru setelah anakku dilahirkan. Jadi retreat seminar penginjilan itu sekitar bulan September terjadi. was born. So it was right around like the fall. So it was around September. 휴양해같이. Jadi kami memulai retreat. 그 형제가 자기 어릴 때가 나가는 목사님이 계셨는데 Dia sudah tahu seorang pendeta yang dia sering ikut sejak kecil. 현재가 79. Waktu itu Pak Pendeta itu berusia 79. 제가 이제 70. Sekarang aku ini berusia 77. Jadi dia 2 tahun tua daripada aku sekarang. Karena rata-rata umur hidup Korea makin naik, tetapi waktu itu jarang ada orang hidup lebih dari 70 tahun. Tapi dia sudah sekitar 80. Dia sama saya tidur dalam satu kamar. Malam itu kami tidur bersama. Saya bertanya, Pak Pendeta, apakah Anda dapat pengampunan dosa? Iya, aku sudah terima. Oh, benarkah? Bagaimana Anda dapat pengampunan dosa? Pak Pendeta ceritakan bahwa anaknya diakon dari satu gereja di kota Gyeongsan. Dia sudah berusia 60 tahun. Kata dari anak perempuan itu tanya kepada ayahnya, Pak Pendeta itu, apakah Papa, ayah sudah terima pengampunan dosa, dapat kelahiran kembali? Kenapa ditanya? Kata dia, aku sudah dapat kelahiran kembali. Oh, bagaimana? Satu malam di dalam tidurnya tiba-tiba saya melihat dan membayangkan semua dosa-dosa yang saya berbuat dan terus saya menangis. Dengan ini saya dapat pengampunan dosa dan kelahiran kembali. Jawab anaknya. 근데도 신앙이 그렇게 질투가 나더라고요. Jadi ini adalah Pak Pendeta. Walaupun ini adalah anaknya sendiri, tetapi untuk kerohanian dia merasa agak cemburu kepadanya. 근데 목사님도 주무시다가 Tapi setelah 1 tahun kemudian dalam ketiduran Pak Pendeta itu, tiba-tiba dia juga teringat semua dosa-dosa yang dia terbuat dan sampai menangis, dia tersusah. Akhirnya dia yakin bahwa dia dapat kelahiran kembali dan pengampunan dosa. 이상한 거막 거듭나. Ya, kenapa? Karena Bapak Pendeta ini masih kurang tahu apa yang arti sebenarnya kelahiran kembali. Jadi dia menganggap itu adalah kelahiran kembali. Jadi kami sudah tahu kan? Jadi kami tetap tidur malam hari itu dan besok pagi kami memulai seminar. Setelah sesi pagi, setelah makan siang, saya mau istirahat sedikit. Tapi ada yang berkata, Pak Pendeta Pak, Pendeta Pak. 뛰어나가 보니까 Jadi saya lari keluar. 정 목사님 가시려고 Katanya Pak Pendeta Jong yang tua yang tadi mau pulang. 하시려고 합니다. Saya tanya, kenapa Pak Pendeta mau pulang? Aku mau pulang. 뭐 할 일 없는 거 아니거든요. Ya, kami sudah tahu dia tidak sama sekali ada kerja. Dia datang untuk hadir seminar ini kan. 있다가 목사님 좀 계시다 가시죠 그랬더니 Jadi saya terus berkata, apakah Pak Pendeta tinggal sedikit di sini gimana? Akhirnya dia tahan dalam hatinya. Terus akhir-akhirnya dia berkata, Pak, Pendeta Pak. Dia katanya, 태권도장이요, 권투도장이요. apakah di sini tempat olahraga taekwondo atau boxing? 치고 저렇게 돌이키로 Kenapa Anda dudukkan aku dan memukul dari sini atau yang lain? 무슨 말인지 잘 기억이 안 나요. Ya, memang waktu itu apa yang saya berubah, aku nggak bisa ingat semuanya. Tetapi dengan pendengaran sesi yang pertama, hati dia tertusuk dan tersakit hatinya. Aku minta, tahan dulu Pak Pendeta. Tapi aku mau pulang. Jadi dia terus turun. Tempat seminar kami adalah di atas bukit. Jadi tempat acara kami ada di sana. Terus jalan turun ke bawah adalah ini menuju ke kota. Di sini adalah jalan yang sepi. Jadi satu kereta bisa ke sana. 할아버지 목사님이 제3을 막 내려가시는데 Seorang Pak Pendeta yang tertua, dia turun di atas tempat seminar tanpa menerima pengampunan dosa. Kapan saya bisa ketemu dia lagi? Saya kira begitu. 분명히 제3 받지 못 가는데 Betulnya dia pulang dengan tidak menerima pengampunan dosa. Kapan saya ketemu dia lagi? Dia sudah tertua. 지역관을 보고 있으면 그건 제가 목사 Kalau saya
anggap berbuat sopan, hormat kepadanya, tapi biarkan dia ke neraka, itu tidak baik, aku kira begitu. Dan terus saya bilang, Pak Pendeta, Anda punya dosa. Kalau begitu Anda harus ke neraka, harus dihapuskan dosamu dulu. Saya berkata, bersuruh di belakang dia. Akhirnya kami turun di bawah bukit, lalu dia tidak bisa jalan lagi. Akhirnya dia terus berdiri dan di belakangnya saya terus berkata. Akhirnya dia turunkan tas dan keluarkan Alkitab di dalamnya. Lalu suruh dia berkata, mari kita duduk di sini. Jadi kami berdua duduk di lantai di sana. Dari situ saya beritakan Injil kepadanya. Saya memulai memberi khotbah melalui Roma, mulai pasal 1, pasal 2, pasal 3, pasal 4, sampai pasal 5. Apakah kita bisa ada di dalam dosa karena menambahkan anugerah? Ya, tidak boleh, kan? Kita telah mati di dalam dosa. Bagaimana kita bisa hidup di dalamnya lagi? Pada waktu kita menemukan ayat itu, ya, katanya benar, baik, Pak Pendeta Pak, sudah baik, sudah cukup. Dia merasa senang sekali. Pada waktu itu dia menerima pengampunan dosa. Dan mulai jam 2 siang saya dijadwalkan sampaikan khotbah, tetapi kami masih dalam pembicaraan dengan Pak Pendeta sama saya juga. Terus semua yang penghadir menunggu kami dengan pujiannya saja. Pak Pendeta itu dapat pengampunan dosa sebenarnya, dia bertali dan bersenang sekali. Aku lihat terang, lihat cahaya, dosaku telah dihapuskan, kata dia, dan dia merasa bahagia sekali. Terus dia ikut seminar kami, akhirnya dia pulang ke rumah. Dan dia tinggal bersama dengan anaknya. Lalu dia berkata kepada anak sama menantu, ayahmu keluar ke seminar 5 hari yang lalu sudah mati. Aku orang yang sudah berbeda, aku sudah menjadi orang yang terbaru. Anaknya bilang, ayah, bilang apa ini? Ya, kalian adalah seorang pendeta, tapi masih kurang tahu ini kan? Tapi aku dapat pengampunan dosa, kelahiran kembali, aku menjadi orang baru, aku telah dapat pengampunan dosa. Dan dia suruh untuk menjual rumahnya itu. Akhirnya rumahnya terjual, dia pindah ke dekat gereja kami. Ya, memang dia sudah meninggal dunia. Tetapi selama saya bekerja sama dan beribadah sama dia, kami merasa bahagia sekali. Setiap doa pagi-pagi dia datang, dia berdoa dengan menangis. Tuhan, katanya, Bapa Tuhan kami, semua teman-temanku Engkau telah memanggil dan Engkau mengizinkan aku yang tidak berguna bisa hidup di dalam dunia ini. Apakah ini kesempatanmu untuk aku dapat pengampunan dosa? Dengan ini dia terus menangis dengan syukuran hati. Sering dia sama saya ikut dalam penginjilan, akhirnya beritakan Injil ke pasar dan toko-toko. Pak Pendeta itu dapat kelahiran kembali pada usia 79. Walaupun tidak lama, tapi aku melayani dengan dia. Itu memberikan kebahagiaan terbesar kepada kami, saya. Saya tidak sama sekali mengerti kenapa Anda sekalian tidak bisa menjadi pendeta. Yang harapan yang saya mempunyai adalah saya mengharapkan semua jemaat menjadi pendeta.
Kalau kita menjadi pendeta, bagus sekali. 어떨 땐잘 하루 만에 뭐 구원 안 받지만은 Memang kadang itu susah memberitakan Injil kepada seseorang, tetapi buat seminar sekali ini, 한 명이 아마 적어도 한 몇 억이 구원받을 거예요. jutaan orang, ratusan jutaan orang mungkin dapat pengampunan dosa. 이런 복음을 전하는 동안에 Kalau kita melihat kesaksian-kesaksian dari pendengar, 이단 소리 들으면서 사람들 멸시받으면서 한 10명 데리고 한 병 살다 죽을 줄 알았어요. selalu mereka ada banyak sekali berkata mereka dapat pengampunan dosa untuk seminar kali ini. Memang sudah ada banyak orang menolak kami, tidak mau terima, tetapi Tuhan Yesus yang hidup tetap bersama dengan saya, 말씀을 보여주시면서 dan dia kasih lihat firman Tuhan Allah, 말씀을 가지고 그 사람이 죄에서 벗어날 수 있도록 인도하는 그 귀한 일을 알고 있는데 dan Tuhan telah kasih tahu bagaimana saya bisa mengantar orang, bagaimana dia bisa dapat pengampunan dosa oleh kasih karunia Tuhan Yesus Kristus. Aku suka dan sayang, terima kasih kepada Tuhan. Pada waktu saya berusia 19 tahun, tidak sama sekali punya harapan, tidak punya jalan. Aku ini adalah seorang jahat, tidak sama sekali punya yang masa depan. 정말 살아온 삶에 대해서 보여주시면 Tetapi Tuhan telah kasih tahu bagaimana kehidupanku masa yang lalu dan betapa jahat kehidupanku, betapa kotor dan gelap kehidupanku. Jadi Tuhan mengizinkan kepadaku bahwa saya tidak suka kehidupan yang lama. Tetapi di dalam kehidupan baru dalam Yesus Kristus, 거듭나게 해 주셨어요. Tuhan telah memberi pengampunan dosa dan kelahiran kembali kepada saya. Jadi aku bisa menjadi orang yang terbaru. 반대하는 사람 많지만 Memang masih ada beberapa orang menolak kami dan menghalangi kami, 늘 여시고 dan Tuhan tetap membuka jalan untuk penginjilan ke kami. 이게 Tak banyak orang dapat pengampunan dosa. Ini hal-hal yang bagus dan syukur sekali. 애굽에서 어떻게 사는지 아십니까? Bagaimana orang-orang Israel tinggal di dalam Mesir? 이 애굽의 총리가 되고 애굽 사람 다 기근에 건져 주었기 때문에 굉장히 존경을 받았는데 Memang Yusuf dia menyelamatkan kebanyakan orang-orang dalam kelaparan, jadi dia terhormati. Tetapi semua orang yang kenal Yusuf telah mati semua. 새로운 왕이 오고 새로운 사람들이 왔습니다. Jadi sekarang raja baru, zaman baru telah datang. 이 번성하고 자식들을 잘 낳고 하니까 Karena orang-orang Israel mereka beranak cucu besar-besaran, 많아지니까 dan penduduk-penduduk orang-orang Israel menjadi besar. Jadi orang-orang Mesir takut kepada orang Israel. 이제 산파를 보고 뭐라고 말하냐? Akhirnya apa mereka berkata kepada perempuan yang menerima anak, 이스라엘 여자가 아기를 낳을 때 kalau ada yang mereka datang untuk menerima anak, kalau menemukan ini anak laki-laki, membunuh dia. Kalau perempuan bisa 하나님이 두려워. beri hidup, selamatkan dia. Tetapi bidan-bidan itu takut kepada Tuhan karena mereka sudah tahu tentang Tuhan dan orang-orang Israel sudah percaya kepada Tuhan. Jadi bidan-bidan itu mereka tidak bisa membunuh anak laki-laki di sana. Jadi raja memanggil bidan-bidan dan mereka berkata, kenapa Anda menyelamatkan anak-anak di sana? 애굽 여자들 이스라엘 여자 애굽 여자 더 건강해가지고 Jawab bidan-bidan itu, sebab perempuan Ibrani tidak bersama dengan perempuan Mesir. 애기들 벌써 낳았어. Mereka kuat, jadi sebelum aku datang, mereka telah bersalin. Jadi raja tidak bisa menyuruh dan memaksakan bidan-bidan itu. Akhirnya mereka suruh kalau anak laki-laki telah lahir, buang mereka di sungai Nil. Jadi seorang perempuan melahirkan anak, 하지만 막 어쩔 줄을 모르는 memang sebagiannya bahagia, tetapi masih kurang tahu apa yang dia harus melakukan. 막 숨으려고 이리저리 하던데 Dengan anak itu mau menyembunyikan diri, 알고 군인들이 찾아와 tapi ini sudah terkenal bagi orang lain. Jadi tentara-tentara mau datang untuk mencari. Walaupun dia pegang anak, mau menyembunyikan, usahakan menyembunyikan itu, tetapi tentara-tentara mau mengambil kaki anaknya dan membawa dia.
Dan perempuan mengerjakan tentara-tentara itu. Akhirnya mereka membuang anak itu ke sungai Nil. Jadi perempuan ini menjadi seperti gila. Oh, ini anakku, ini anakku. Jadi dia dilompat di dalam sungai mau menyelamatkan, tapi semua keluarga tetap susah. Dan perempuan ini hampir gila gitu. Setiap hari dia menangis, adikku, ayahku, bayiku. Jadi kehidupan mereka susah sekali. Jadi laki-laki terus mengerjakan keras, membuat batu, bata. Jadi mereka terus berbuat batu bara, laki-lakinya. Walaupun waktu itu tidak sama sekali berhenti untuk membuat batu bara, itu susah sekali kan? Jadi mereka terus berkata, Tuhan, di manakah engkau? Apakah engkau tetap ada? Kalau engkau tetap ada, kenapa Anda tinggalkan kami di sini? Jadi istriku hampir seperti orang yang gila. Dia tidak bisa merupakan bayinya. Terus dia sering melihat sungai, sering kenapa Tuhan memberikan kesedihan besar kepadaku? Mereka terus sedih, susah, sulit. Jadi pada waktunya datang, Tuhan mau menyelamatkan orang Ibrani dari Mesir. Jadi pada hari Paskah membubuh darah di kedua tiang dan ambang. Dan dengan pimpinan Tuhan, mereka mau menuju ke tanah Kanaan. Jadi apa yang kita baca malam hari ini, dan dalam perjalanan mereka ke Kanaan, mereka tidak bisa menahan lagi karena jalannya. Dan akhirnya mereka pikir balik, oh lebih baik kita tinggal di dalam Mesir, kata mereka. Apakah itu sungguh baik? Enggak. Ya, pada waktu mereka keluar dari Mesir, mereka senang, sukacita sekali. Nah, kalau mereka masuk ke Kanaan yang penuh dengan madu sama susu, mereka bisa hidup bahagia. Mereka bisa dapat bayinya sendiri. Semua persyaratan hidup dengan bahagia tetap lengkap sana. Tetapi dalam perjalanan agak susah, tetapi menuju ke tanah Kanaan yang penuh dengan madu dan susu. Jadi mereka berlangganan kepada Tuhan, itu tidak masuk akal kan? Sering mereka berkata, oh ini makanannya enggak baik, lebih baik kita tinggal di dalam Mesir. Kehidupan mereka di dalam Mesir, bayi-bayi anak-anaknya tetap dibunuh, istri semua tergila. Apakah kehidupan itu adalah baik? Ya, Tuhan telah mau memberkati mereka. Tuhan mengantar mereka, memimpin mereka masuk ke Kanaan, biar mereka hidup dengan bahagia. Memang dalam perjalanan itu bisa agak susah dan capek, tetapi ini tetap jalan untuk Tuhan memimpin mereka tanah yang terberkat kan? Jadi mereka terus bermenghalangi kepada Tuhan. Akhirnya Tuhan memberikan ular di sana. Akhirnya mereka terpagut oleh ular tedung. Karena mereka tinggal di dalam kemah kan. Jadi ular sering masuk ke dalam kemah. Dan perempuan-perempuan itu terkaget. Akhirnya banyak orang terpagut daripada ular tedung. Dan banyak orang telah mati. Dan mereka karena mereka menghalangi kepada Tuhan Allah. Ini adalah perjalanan untuk Tuhan memberkati mereka, tetapi mereka menghalangi kepada Tuhan karena jalan ini tidak enak. Ini tidak masuk akal kan? Jadi Tuhan izinkan dan memberikan ular-ular tedung ke mereka. Ular tedung ini tidak akan lambat, mereka cepat-cepat lari dan takut.
Akhirnya dipagu, mereka sebentar lagi akan mati. 정말 하나님 그들 복된 길로 이끌어. Memang ini sesungguh Tuhan mengantar mereka untuk tanah berkat. Mereka Tuhan menyelamatkan mereka dari tanah-tanah yang terkutuk di Mesir dan mengantar mereka ke tanah Kanaan yang penuh dengan madu dan susu, 이게 tetapi menghalangi kepada Tuhan. Ini adalah hati manusia. 한 가지 만 가지 복받. Sudah menerima banyak berkat, puluhan ribuan, tetapi 영원한 지옥에서 건져줬는데 menghalangi kepada Tuhan. Walaupun tetap 내가 시험 들. menyelamatkan dari neraka yang selama-lamanya, tetapi menghalangi kepada Tuhan, tidak mau percaya Tuhan. Kita tidak begitu ya kan? Kita tidak boleh begitu ya kan? 그래요. Everyone, you're not like that? Bagaimana Anda? Apakah Anda benar enggak? 구원을 받았으니까 Keselamatan apa yang kita menerima dari Tuhan? 생각해보면 애굽 사했을 때가 좋았어요. Apakah sungguh baik mereka tinggal di dalam Mesir? 그래서 뭐 노라가 고기만 먹었어요. Apakah mereka sudah penuh dengan makanan-makanan enak, dagingan? Tidak mungkin kan? Tuhan memimpin mereka tanah Kanaan penuh dengan madu dan susu. 길이 좀 잘못 걸어서 길을 좀 잃었다고 합시다. Memang mari kita coba berkata, ini mereka hilang jalan dalam kesusahan, tetapi 좀 돌보아 주시고 memang Tuhan memelihara mereka dengan 만나도 주시고 tiang-tiang api sama awan, jadi memimpin mereka, kasih manna yang lain-lain, dan sudah melindungi mereka ya kan? Jadi pada hari siang melindungi dengan awan biar mereka tidak begitu panas, dan waktunya malam kasih 아침마다 지금 마시는 남만 tiang-tiang api biar mereka tidak begitu dingin. 반짝이 나는 물을 Setiap pagi kasih manna, kasih air dari batu besar. Tapi jadi artinya Tuhan telah memberikan yang semuanya terbaik kepada orang Ibrani, orang Israel kan? Tetapi kenapa mereka menghalangi kepada Tuhan? Apakah itu lebih baik kamu balik ke Mesir menjadi budak mereka? Ya, mereka itu tidak masuk. Tidak boleh mereka bilang begitu kan? Tetapi ini bayangan kita begitu tuh. Tetapi sebenarnya mereka tidak begitu. And so then they fly like this, 사람이 죽- and then people are dying. Jadi ular tembaga dikasih oleh Tuhan, terus mengikut orang, sudah banyak yang mati. Akhirnya mereka menyesal dan meminta maaf kepada Tuhan. Dan meminta tolong keluarkan semua ular-ular tembaga daripada kami. Oh, kamu menghalangi Tuhan. Ini mengakibatkan ular tembaga tanda kepadamu. 원망했잖아. Tuhan mau memberkati kepadamu, tapi kamu tidak suka itu. Tetapi walaupun begitu, Tuhan tetap mengasihi kepada orang-orang Ibrani. Dan Tuhan berkata, buatlah ular tudung dan taruh di atas sebuah tiang. Buatlah ular tudung dan taruhlah itu pada sebuah tiang. Maka setiap orang yang terpagu jika ia melihatnya akan tetap hidup. Di dalam ini ada inti Tuhan. Hati Tuhan ada di sana. Pada waktu kita membaca Alkitab, apa yang kita bisa mengetahui? Kita bisa mengenal lebih dari kehendak Tuhan. Di dalam Alkitab, Tuhan menyatakan tentang Roh Kudus dengan kayak oli. Dan dengan oli kita bisa mengatakan ini Roh Kudus. 하나님 영광을 나타내. Dan emas ini berarti kemuliaan Allah. Lalu perak 대가로 은을. dengan perak berarti penebusan, dan tembaga ini berarti hukuman. Judgment. 그래서 이제 심판은 노전 심판을 가르쳐. And so Dan tembaga ini berarti apa? Hukuman. 을 만들어 장대 위에 박아. Ular tudung, ular tembaga, dan 불뱀의 물인 자 taruh di atas sebuah tiang. 보면서 한다고 그렇게 돼. Siapa saja yang membuat dan dipagut oleh ular-ular tudung dan melihat ular tembaga di atas tiang bisa sembuh.
Dengan ini kami masih belum bisa mengerti, tetapi Yohanes 3 apa 예수님께서 말씀하신 Tuhan Yesus berkata, He spoke, this is what he said. 모세가 광야에서 dan sama seperti Musa meninggikan ular di padang gurun, demikianlah juga anak manusia harus ditinggikan. Yohanes 3 ayat 14. The Son of Man be lifted up. 이는 Supaya ayat 15 katanya supaya setiap orang yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal. 자, 모세가 광야에서 뱀을 등같이 인자로 들리야. Nah, kata apa? Dan sama seperti Musa meninggikan ular di padang gurun, demikian juga anak manusia harus ditinggikan. Ini artinya apa? Akhirnya apa? Ayat 15, supaya setiap orang yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal. 모세가 광야에 뱀을 인자로 들리야. Everyone is saying, Jadi Musa harus meninggikan ular. Seperti begitu, anak manusia harus ditinggikan. 사람이 불뱀에 깨물려. Ya, orang-orang di sini dipagut oleh ular. 뱀을 떠나가게 해달라고. Nah, mereka berdoa kepada Tuhan, mengeluarkan semua ular-ular ini daripada kami. Tetapi Tuhan tidak keluarkan ular-ular di sana, tetapi suruh apa? Buatlah ular tembaga dan taruhlah itu pada sebuah tiang. Semua orang yang terpaku jika ia melihatnya akan tetap hidup. 그게 무슨 이야기입니까? Ini apa artinya? 노뱀은 장대에 달았는데 Membuat ular tembaga dan taruh di atas sebuah tiang. Kalau kita melihat itu saja masih kurang bisa mengerti. 말씀하시기를 Tetapi Yohanes 3 apa yang Tuhan Yesus berkata? 이야기하시다가 as he was speaking to Nicodemus, 사람이 거듭나지만 한나를 볼 수 없고 Tuhan Yesus berkata kepada Nikodemus tentang apa? Kalau orang tidak dapat kelahiran kembali tidak akan masuk kerajaan Allah. Dan dengan dalam penjelasan ini Tuhan berkata sama seperti Musa meninggikan ular di padang gurun, demikianlah juga anak manusia harus ditinggikan. Yohanes 3 ayat 14. Lalu berkata apa? Ayat 15. Supaya setiap orang yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal. 뱀을 쳐들었습니다. Jadi mereka tinggikan ular tembaga. lift it up. 그 뱀은 Tetapi ular itu 실제 뱀이 아니고 adalah bukan ular yang asli, 로 만든 뱀입니다. tetapi ular dibuat oleh tembaga. 맞죠? Iya kan? 근데 그 노선 심판을 가리켜 말하니까 Tembaga ini berarti hukuman. 이제 인자도 들려야 하리 난다 말은 무슨 Jadi artinya anak manusia harus ditinggikan. Apa artinya ini? 이미 우리가 받을 모든 죄의 심판을 받는 걸 가리킵니다. Adalah Tuhan Yesus akan menerima semua hukuman yang harus datang kepada kita manusia. 내가 하나님 원망하는 불뱀들을 보내서 불뱀 물려 내가 죽어가는데 Karena contohnya aku ini dipaku oleh ular dan sedang mati. 불뱀 보내셨어요. Jadi banyak karena orang ini berbuat dosa, jadi Tuhan memberi hukuman kayak ular tedung. Tapi Musa meninggikan ular di padang gurun, seperti begitu anak manusia harus ditinggikan. 뱀이 아니고 Itu bukan ular dibuat oleh emas, ini bukan ular dibuat oleh perak, tetapi ular dibuat dengan tembaga. 에 대한 심판을 받았다. Artinya itu telah menerima hukuman karena dosa. 광야에 뱀을 든 것처럼 Seperti Musa meninggikan ular di padang gurun, demikian juga anak manusia harus ditinggikan. Ini bilang apa? Tentang apa? 못 박혀 죽어서 높이 드는 것. Ini berarti Tuhan Yesus mati dan ditinggikan di atas kayu salib. 십자가에 못 박혀 죽으신 이유는 뭡니까? Kenapa Tuhan Yesus mati di atas kayu salib? 우리 죄를 위해서 죽었습니다. Dia mati karena menghapus dosa kita. 원만 이스라엘 백성들에게 불뱀을 보내셨고 Jadi Tuhan mengizinkan, memberikan ular tudung kepada orang yang menghalangi kepada Tuhan, dan tidak mengeluarkan ular tudung di antara orang-orang Ibrani, tetapi suruh mereka siapa saja yang melihat, memandang kepada ular tembaga bisa hidup. Ular tembaga itu artinya bayangan Yesus Kristus. Tuhan Yesus mati di atas kayu salib. 심판을 위한 우리 죄에 대한 심판을 다 받았다. Artinya
Dia telah menerima semua hukuman karena dosa kita manusia, karena ular dibuat oleh tembaga. Ular tembaga membayangkan Tuhan Yesus yang akan datang. 독을 가지고 있지만 Walaupun ular itu sudah mempunyai racun, 뱀의 깨물 그 독으로 죽어야 하는데 dan oleh karena racun dari ular seorang seharusnya mati, artinya mereka harus mati karena dosa. Tetapi dalam Yesus, Tuhan Yesus kenapa dia ditinggikan? 반박 위에서 들려. Karena dia mati atas kayu salib karena menanggung jawab semua dosa kita. Amin. 예수님의 십자가를 바라보는 게 아니고 Tidak hanya kita melihat kayu salib Yesus, 십자가에서 못 박히시면 tetapi dengan kematian Yesus di atas kayu salib. 못 박이가 아니라 Kenapa? Tuhan Yesus tidak sama sekali punya dosa untuk mati di atas kayu salib kan? Tetapi semua dosa kita manusia. Untuk ini Tuhan Yesus mati di atas kayu salib. Artinya tidak ada yang dosa bisa membuat aku mati. 사람들이 그 독뱀을 쳐다보고 Semua orang dipaku oleh ular tembaga dan memandang kepada ular di atas tiang. Setelah melihat itu, semua racun telah keluar. Seperti begitu, dengan kita melihat kematian Yesus di atas kayu salib, kita sudah punya banyak dosa, kita harus terkutuk. Tetapi kayu salib Yesus, di sana dia telah menerima semua hukuman saya karena dosa. Artinya apa? Aku tidak perlu lagi terima hukum. Aku bisa tetap hidup. Untuk Tuhan mengajar hal ini kepada orang-orang yang 간단하게 하지 아니하고 mati karena ular tembaga, jadi tidak mengeluarkan ular-ular tudung daripada mereka, tetapi suruh mereka membuat ular tudung tembaga dan taruh di atas sebuah tiang. 받을까 막 두려워하고 이제 죽어가다가 Mereka serang takut karena mati 바라보면서 karena dosa, tetapi kalau mereka memandang kayu salib, oh di sana semua dosaku telah diselesaikan, dihapuskan, semua hukumanku, semua kutukku telah dijatuhkan kepada Yesus. Dia mati di atas kayu salib, artinya semua dosaku telah selesai. Ini apa yang Alkitab berkata kepada kita sebelum Tuhan Yesus datang. 저 뭐야 노뱀이 달리듯이 예수님이 달리시고 Yang seperti yang Musa meninggikan ular tembaga itu, seperti itu anak manusia harus ditinggikan. Seperti itu dengan memandang kayu salib Yesus. Di sanalah dosaku telah dihapuskan. Semua kutuk karena dosaku telah diselesaikan. Semua dosaku telah selesai di sana. Tuhan Yesus telah menerima semua hukuman karena dosaku. Aku tidak lagi orang berdosa. 십자가를 바라보는 동안 Selama kita memandang kepada kayu salib Yesus, kita bisa yakin bahwa dosa kita telah dihapuskan sempurna. 십자가 바라보고 나니까 Jadi kita semua memandang kayu salib Yesus 인이었는데 dan memastikan bahwa apa dulu kita orang berdosa, tetapi sekarang kita sudah menjadi orang benar yang tidak sama sekali punya dosa kan? 우리 가르쳐 Tuhan mengajar hal ini melalui cerita di dalam Perjanjian Lama. Apa katanya Yohanes 3? Dan sama seperti Musa meninggikan ular di padang gurun, demikian juga anak manusia harus ditinggikan. 못 박힌 예수를 보면서 Kalau ya orang memandang Tuhan Yesus mati di atas kayu salib, 심판을 가리켜 말았는데 yang ular di atas padang gurun artinya hukuman, 받으셨어. Tuhan Yesus telah menerima semua hukuman saya. 못 박히신 것은 Kenapa dia mati di atas kayu salib? 죄를 벌 받으신 거예요. Dia terima semua hukuman karena dosaku. Kenapa dia menderita? Karena semua kejahatanku. Kenapa terbilul-bilulnya untuk menyembuhkan aku? 그래서 내 모든 죄의 흉불이 끝이 났어. Artinya sudah hukuman karena dosaku telah selesai di atas kayu salib. Tuhan ingin mengajar ini kepada kita manusia. 불뱀을 보내 Jadi dia 돌이키는데 mengirim ular-ular tudung kepada banyak orang dan mereka terbalik kepada Tuhan dan suruh mereka buat ular tudung dan pasang dan tinggikan di atas
tiang. Ini berarti kita manusia semua yang berbuat dosa, tetapi dengan melihat kayu salib Yesus, 여기서 내 죄 ya benar sekali, di sana dosaku telah selesai. 내 모든 죄 형벌을 받으신 Tuhan Yesus telah menerima semua hukuman karena dosa saya. 그 믿는 사람들에게 Seseorang yang percaya seperti ini, Tuhan ingin memberikan hidup yang kekal. Dengan itu, Tuhan menjelaskan banyak hal di dalam perjanjian lama. Persembahan pengampunan dosa karena dosa, mempersembahkan anak domba, berartinya Tuhan Yesus adalah anak domba Allah. Semua cerita ini bagaimana Tuhan mengampuni dosa kita melalui Tuhan Yesus. Jesus would be crucified on the cross. 구원된 어린 양의 피를 보고 구원받는 걸 보여주시고 Dan untuk Lamb, the blood of the young Tuhan memberi keyakinan kepada kami. Tuhan kasih contoh di perjanjian lama di ibadah hari Paskah, membubur darah-darah di kedua tiang sama ambang. Semua contoh bisa kami yakinkan dosa kami telah dihapuskan. Bagaimana orang-orang Ibrani waktu itu mereka telah berbuat dosa. 아이를 빼앗아 나일 가했던 그 슬픔 Mereka penderitaan terasa di dalam Mesir, jadi perbudakan, dan semua bayi, anak-anak telah dibunuh. Semua kesusahan, penderitaan di sana. 우리를 도와주시고 Tetapi mereka ingin berkata, Tuhan bantu kami, tolong menolong kami. Dengan menangis mereka bertanya kepada Tuhan. Jadi Tuhan menyelamatkan mereka dari Mesir. Dan ini menjelang jalan untuk tanah Kanaan penuh dengan madu dan susu. Ini pekerjaan Tuhan untuk memperbaiki mereka. Apakah mereka bisa menghalangi kepada Tuhan? Tidak boleh kan? 다시 갈래? 하고 갔으면 뭐 또 얼마나 Kalau Tuhan bilang, oh ya, kalau begitu kamu balik ke Mesir. Oh ya, balik ke Mesir. Apa yang terjadi kalau begitu? 그냥 생각해보면 애기 낳아가지고 Coba kita pikirkan. Kalau ada yang melahirkan anak tetapi langsung Does that make any sense? di- Then women would lose their minds nearly. ditarik dan dibunuh. Semua tidak ada orang yang tahan kan? That's why they were going to the land. Oleh karena itu Tuhan keluarkan mereka dari Mesir, antara mereka dari Kanaan. 위해서 하시는데 Ini semua pekerjaan Tuhan untuk mereka sendiri kan? 너 그게 뭐가 문제가 Tapi dalam ini ada kesusahan sedikit. Apa masalahnya ini? Is that a problem? 돼서 하나님 그들을 그냥 용서하는 Jadi akhirnya Tuhan mengampuni mereka. Tetapi tidak hanya mengampuni. It didn't say, oh, fire the serpent. Tuhan tidak hanya bilang, keluarlah ular-ular tudung. Tetapi walaupun ular masih takut mereka, tetapi memandang kepada ular tembaga di atas tiang, maka kamu bisa hidup, bisa sembuh. Dengan ini, apa yang Tuhan mau kasih tahu adalah kalau kita memandang darah Yesus Kristus di atas kayu salib, kematian Yesus di atas kayu salib, di sanalah semua kutuk terjadi kepada Yesus, semua hukuman kita terjadi kepada Yesus. Jadi semua dosa kita telah dihapuskan. Ini yang Tuhan mau mengajar kepada kita. Banyak orang saat ini masih belum yakin hal ini. Dan mereka mengira sendiri kalau mereka berbuat sesuatu baik akan masuk kerajaan surga. Tetapi tidak masuk sama sekali terjadi seperti begitu. Oleh sebab begitu, kami sering menghalangi Tuhan, tidak suka ke gereja. Ya, memang orang-orang sudah dapat pengampunan dosa juga kadang begitu. Memang ini adalah sikap kita manusia kan. Jadi Tuhan seharusnya kirim ular tudung kepada orang. Nah, oleh karena kesusahan karena ular itu, jadi mereka memandang sebuah ular tembaga di atas tiang. Akhirnya mereka memandang Yesus. Jadi mereka bisa yakin dosa mereka telah dihapuskan. Tuhan Yesus telah menerima semua hukuman karena dosaku. Semua hukuman telah selesai. Kami yakin dan mengetahui dan mempercaya dosa kita telah dihapuskan. Ini berkat yang Tuhan mau kasih kepada kita. Tuhan mau menyelamatkan kita dari dosa, tidak hanya membunuh Yesus di atas kayu salib. Dan Tuhan sudah kasih tahu banyak contoh-contoh untuk kita bisa memahami cerita dan hati Tuhan untuk mengampuni dosa kita. Cerita-cerita tentang hari-hari Paskah,
dan banyak cerita di dalam gereja-gereja biar kami bisa mengenal kasih Tuhan, kehendak Tuhan kepada kami. Karena kami agak bodoh jadi tidak bisa mengenal semuanya, 된 삶을 사도 인도하고 tapi sungguh memimpin kami bahwa kami bisa bebaskan diri dari dosa dan hidup dengan dalam berkat Tuhan. Jadi Tuhan telah menuliskan semuanya ini di dalam Alkitab. Nah, seperti seseorang yang dipaku tapi melihat ular tembaga di atas 우리 죄의 심판 tiang bisa hidup. Artinya Tuhan Yesus their judgment. 내 죄의 심판이 끝났다. dengan melihat Tuhan Yesus mati di atas kayu salib dan kita bisa yakin dan percaya, oh dosaku, hukumanku telah terjatuh kepada Yesus dan dihapuskan. Seseorang yang siapa saja yang percaya ini bisa dapat pengampunan dosa dan kelahiran kembali, dan dengan ini Tuhan mau kasih tahu kita bisa yakin dan percaya. Apakah Anda sungguh percaya Anda telah menerima pengampunan dosa? Apakah Anda tetap percaya dengan darah Tuhan Yesus di atas kayu salib telah menghapuskan semua dosamu? Ada yang percaya? Angkat tangan. Ya, terima kasih. 근데 여러분 좀 시험 들죠. Tapi masih kami merasa agak susah. 교통신호 빨리 안 풀린다고. Ya kan, dalam permasalahan di dalam kehidupan sehari-hari, permasalahan ini dan lain, ya memang kita bisa. Oleh karena itu sering menghalangi Tuhan. Kenapa aku masih tetap susah? Kenapa? Memang ini adalah perjalanan Tuhan mengantar kami ke tanah yang penuh dengan madu dan susu. Kami akan ke kerajaan surga, tempat yang tidak sama sekali ada penderitaan, kesusahan, penyakit. Untuk mengantar sampai ke sana, Tuhan melakukan banyak hal untuk kami. Tetapi kalau ada kesusahan sedikit, kami menghalangi Tuhan. Ini adalah kehidupan sehari-hari kami sampai sekarang. Tetapi, saudara, marilah kita memandang ular tembaga di atas tiang. Marilah kita memandang Yesus di atas kayu salib. Tuhan Yesus tidak mati karena dosanya sendiri, tetapi dia mati karena dosa kita. Dia berdarah dan menerima semua dosa kami. Dengan melihat darah Tuhan Yesus Kristus berdarah di atas kayu salib, ya memang dia sesungguhnya tidak sama sekali punya dosa, tetapi dia menerima semua hukuman. Dengan ini semua dosaku telah dihapuskan. Buat kita percaya seperti begitu, Tuhan telah memberitahukan banyak cerita kepada kami. Salah satu cerita daripada Tuhan adalah cerita tentang ular tembaga. Tembaga ini kata berarti tentang hukuman. Tuhan Yesus telah menerima semua hukuman karena dosa kita. Tuhan Yesus telah menerima semua kutuk karena dosa kita. Jadi kita bisa dibebaskan dari dosa. Masih ada banyak orang masih kurang percaya, tak usahakan berbuat baik untuk masuk kerajaan surga. Mereka turut berdoa sepanjang malam di bukit doa untuk dapat pengampunan dosa. Masih ada banyak orang seperti begitu. Apakah saudara telah dapat pengampunan dosa? Yang seorang pendeta yang tua, yang dulu aku ketemu di Kabupaten Yeongcheon, yang tadi dia hidup sampai kematiannya dengan berbahagia lalu balik ke Tuhan. Akhirnya dia kasih semua buku-buku yang dia belajar di STT Pengyang di zaman lalu. Itu sangat berharga. Jadi saya simpan di rumah. Setiap kali saya melihat itu, saya bisa ingat kembali Pak Pendeta itu. Sampai dia berusia 79, dia terus menangis karena kesusahan, perasaan dosa. Dia sudah dekat dapat pengampunan dosa, tetapi iblis mengerjakan di dalam hatinya, jadi suruh dia pulang. Tetapi Tuhan izin karunia kepadanya biar dia dapat pengampunan dosa. Sampai sekarang ini kami beritakan Injil, sebanyak orang dapat pengampunan dosa dan masuk kerajaan surga. Tapi masih ada banyak orang merasa sombong, tidak mau dengar. Sayang sekali kepada mereka.
Memang kita sungguh dapat pengampunan dosa oleh darah Yesus Kristus. Dia telah mati di atas kayu salib, telah menghapuskan semua dosa kita. Masih ada banyak orang masih belum bisa percaya hal ini dan tenggelam dalam dosa. Saya terima kasih kepada Tuhan, melalui seminar kali ini banyak orang telah percaya Injil Yesus dan kami bisa menyaksikan kasih Tuhan Allah kepada kita semua. 모실 때까지 복음을 전하고 Kami akan memberitakan Injil ini sampai kedatangan Yesus kembali. 나를 위해 살지 마. Mari kita saudara tidak akan hidup untuk diriku sendiri, tetapi marilah kita hidup untuk Yesus. Kalau kita hidup untuk Injil, Tuhan pasti akan menyenangkan, akan berharga untuk itu, akan memberkati. Mari kita berdoa, saudara. Tuhan Bapa kami, Engkau telah mengutus Yesus untuk mengampun dosa kami. Itu juga penting dan telah memberikan banyak cerita biar kami bisa memahami dengan baik. Untuk mempersembahkan karena dosa dan anak domba untuk hari-hari Paskah. Semua cerita-cerita yang itu Tuhan telah memberikan kepada kami untuk memahami tentang pengampunan dosa. Jadi kami gampang mengerti dan menerima pengampunan dosa. Sampai sekarang ada beberapa yang terkait karena dosa dibisik oleh iblis. Semoga sebanyak orang dapat pengampunan dosa melalui seminar kali ini. Dan anugerah yang terbesar oleh Tuhan akan bekerja di dalam hati kami dan tolong membantu kami dan memberkati kami. Tolong memberkati seminar kami ini juga. Kami harapkan anugerah-Mu telah berlimpah-limpah dalam kami. Terima kasih Tuhan. Tuhan Yesus telah menerima semua hukuman untuk kami. Kami ucap syukur padamu Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Ya, terima kasih banyak saudara. Ya, terima kasih banyak. Seminar Alkitab kali ini tetap berjalan dalam anugerah Tuhan. Masih ada banyak orang tetap bersama dengan seminar kali ini. People that have joined us. Besok malam adalah sesi yang terakhir. Jadi, semoga saudara mengundang sebanyakan orang bisa dengar bersama. Itu akan pasti diberkati. Malam hari ini juga akan selesai seminar ini dengan puji nyanyian dari Panduan Suara. Terima kasih.